Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu ya. Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Anak-anak, walaupun kalian belajar di rumah, tapi kalian harus tetap disiplin dan semangat ya, serta jaga selalu kesehatan kalian, oke? Anak-anak, mari kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Tetap semangat dan fokus. Selamat belajar ya, anak-anak. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Silakan kalian baca doa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Anak-anak, materi pelajaran hari ini adalah tentang pasar. Apakah kalian semua pernah pergi ke pasar? Tentunya pasti semua pernah pergi ke pasar ya. Mungkin dengan ayah, ibu, atau teman-teman kalian. Nah, yang akan ibu bahas sekarang adalah tentang 1. Pengertian pasar, 2. Fungsi pasar, 3. Macam-macam pasar, dan 4. Peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat serta dapat menyajikan hasil analisis tentang aktivitas pasar dengan baik. Mari kita mulai ya anak-anak. Sekarang kita bahas tentang pengertian pasar. Pengertian pasar secara sempit. Pasar adalah tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli. Pengertian pasar secara luas. Pasar adalah sarana untuk bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual-beli, atau proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama adalah fungsi distribusi. Pasar berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi pasar yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Pasar berfungsi untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dengan cara tawar-menawar terlebih dahulu. Biasanya, kegiatan tawar-menawar harga itu dilakukan di pasar tradisional. Kalau di pasar modern, harga tidak bisa ditawar ya anak-anak. Kemudian, fungsi pasar yang ketiga adalah fungsi promosi. Pasar berfungsi sebagai tempat bagi produsen untuk memperkenalkan atau memasarkan barang atau jasa kepada konsumen. Macam-macam pasar dibagi menjadi 5 kelompok. Pertama, menurut wujudnya. 1. Pasar konkret, 2. Pasar abstrak. Kedua, menurut barang yang diperdagangkannya. 1. Pasar barang konsumsi, 2. Pasar barang produksi. Ketiga, menurut waktu penyelenggaraannya. 1. Pasar harian, 2. Pasar mingguan, 3. Pasar bulanan, dan 4. Pasar tahunan. Menurut luas jaringan distribusinya, 1. Pasar setempat, 2. Pasar nasional, 3. Pasar regional, dan 4. Pasar internasional. Menurut struktur organisasinya, 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar persaingan tidak sempurna.
Anak-anak akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Pasar konkret atau pasar nyata adalah pasar yang unsur-unsurnya ada di situ atau ada di pasar. Unsur-unsurnya apa aja sih? Yaitu penjual, pembeli, dan barang. Jadi kita bisa bertemu langsung dengan penjualnya dan bisa melihat langsung barangnya. Kemudian pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Jadi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi. Berikutnya pasar berdasarkan barang dagangannya. Yang pertama, pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar sayuran, pasar buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan barang-barang faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin produksi, dan sebagainya. Anak-anak akan Ibu jelaskan sekarang pasar menurut waktunya. Yaitu yang pertama, pasar harian adalah pasar yang diselenggarakan setiap hari. Kedua, pasar mingguan adalah pasar yang diselenggarakan seminggu sekali. Ketiga, pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan sebulan sekali. Dan terakhir, pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan setahun sekali. Kemudian pasar menurut luas jaringan distribusinya. Yang pertama, pasar setempat adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah pasar, di mana penjual dan pembelinya berasal dari wilayah atau daerah tersebut. Kemudian, pasar nasional adalah pasar yang cakupan pembelinya berada dalam wilayah satu negara. Yang berikutnya, pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang ada dalam suatu kawasan. Contohnya di daerah kawasan ASEAN, Indonesia masuk ke wilayah Asia Tenggara ya. Nah, ada pasar yang disebut AFTA dan MEA. Kemudian yang terakhir, pasar internasional adalah pasar yang menyediakan barang dagangan untuk seluruh negara. Menurut struktur organisasinya, ada pasar persaingan sempurna. Adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan terdapat banyak pembeli, di mana penjual dan pembeli tersebut sudah mengetahui situasi pasar. Penjual dan pembeli yang ada di pasar tersebut tidak bisa mempengaruhi harga pasar, karena harga pasar ditentukan oleh kekuatan pasar sendiri. Nah, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Contohnya misalnya pasar baju, pasar sayuran, ya anak-anak. Kemudian sekarang pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli, sehingga penjual bisa mempengaruhi harga pasar. Untuk barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Contohnya di Indonesia itu ada pasar bahan bakar minyak yang dikuasai oleh Pertamina. Jadi Pertamina bisa mempengaruhi harga dari BBM ya, karena hanya Pertamina yang menguasai penjualan bahan bakar minyak di Indonesia. Peran pasar bagi kehidupan masyarakat. 1. Pasar berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pasar, maka masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. 2. Pasar berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi dapat menawarkannya atau menjualnya di pasar, sehingga pendapatan masyarakat menjadi meningkat. Anak-anak, berikut ini adalah contoh pasar. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Ada contoh pasar tradisional, ini contoh pasar modern, ini contoh pasar internasional yaitu pasar tembakau di Zimbabwe, ini contoh pasar apung di Kalimantan, ini contoh pasar modal di Jakarta, ini contoh pasar abstrak yaitu online shop, ini contoh pasar tahunan yaitu PRJ di Jakarta, ini contoh pasar bulanan atau lebih disebut
pasar kaget, dan ini contoh pasar mingguan yaitu 3.000. Anak-anak, ini tugas PJJ yang harus kalian kerjakan hari ini. Silakan kalian tulis jawabannya di buku catatan kalian, kemudian dipoto hasilnya, lalu kirimkan ke Google Classroom. Bagi yang tidak punya Google Classroom, silakan kirimkan ke WA Ibu. Anak-anak, kerjakanlah tugas tepat waktu ya. Tidak boleh kalian menunda-nunda tugas. Jadilah kalian anak-anak yang rajin, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum Ibu akhiri, mari kita buat kesimpulan dulu. Anak-anak dewasa ini dari hari ke hari pasar semakin berkembang di Indonesia. Jumlah pasar semakin banyak, dari mulai pasar tradisional sampai dengan pasar modern, dari mulai pasar konkret sampai dengan pasar abstrak. Berbagai jenis pasar tumbuh dan berkembang dengan cepat, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan karena keberadaan pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Pasar memiliki fungsi yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi di negara kita. Di antaranya adalah pasar berfungsi sebagai tempat mendistribusikan barang dan jasa, pasar berfungsi sebagai tempat pembentukan harga, dan pasar berfungsi sebagai tempat untuk mempromosikan barang dan jasa. Di samping itu, pasar juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu bagi produsen, konsumen, maupun distributor. Peran pasar bagi masyarakat kita adalah pasar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pasar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin sejahtera. Demikian anak-anak kesimpulan dari pokok bahasan tentang pasar. Semoga materi hari ini bermanfaat ya buat kalian semua. Amin. Anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Silakan kalian baca doa ini. Jangan lupa ucapkan dulu bismillah. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan pinter-pinter. Dan semoga kelak kalian menjadi manusia yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Amin. Anak-anak, Ibu harap kalian tetap selalu semangat, disiplin, dan mandiri dalam belajar di rumah ya. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.